warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Nurfeilianti, NIM 17141048, kelas XB. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS MK Manajemen Perbankan. Langsung saja pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P, serta studi kelayakannya. Oke, kita langsung jawab. Yang pertama, prinsip pemberian kredit 5C meliputi yang pertama karakter. Nah, maksud dari karakter di sini yaitu melihat bagaimana sih karakter, sifat, dan latar belakang dari calon nasabah. Yang kedua, yaitu capacity. Yang dimaksudkan di sini yaitu kemampuan calon nasabah untuk membayar kreditnya dilihat dari usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Yang ketiga yaitu kapital. Dimaksudkan yaitu modal yang dimiliki calon nasabah yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Biasanya dilihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan. Yang keempat yaitu collateral. Nah, yang dimaksud di sini yaitu sebagai penjamin atau pelindung bagi nasabah jika tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Yang terakhir yaitu ada condition, yaitu dilihat dari kondisi perekonomiannya, baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabahnya. Nah, kemudian 7P yaitu meliputi yang pertama personality, sama halnya dengan 5C. Di sini juga menjelaskan personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Dan yang kedua ada party, di mana nasabah dimasukkan ke dalam beberapa golongan berdasarkan modal yang dimiliki. Kemudian akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Yang ketiga yaitu ada purpose atau tujuan, yang dimaksud tujuan dari nasabah dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan, misalnya untuk usaha, investasi, biaya pendidikan, atau untuk kegiatan konsumtif. Yang keempat ada prospek. Dimaksudkan di sini dilihat dari prospek usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, dikhususkan bagi nasabah yang mengajukan peminjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Yang kelima ada payment, yaitu bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon nasabah. Yang keenam ada profitability, melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan keuangan atau laba. Dan yang terakhir ada protection atau jaminan. Selain jaminan berupa barang, bisa juga berupa jaminan asuransi. Nah, di samping 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit, dapat pula dilakukan studi kelayakan, meliputi yang pertama, aspek hukum. Nah, aspek hukum berupa keabsahan atau kesahan dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon nasabah. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran, yaitu untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan yang masa yang akan datang. Yang ketiga, aspek keuangan, untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Yang keempat, aspek operasi atau teknis, untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi dilihat dari sarana prasarana yang dimiliki. Yang kelima, aspek manajemen, untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Yang keenam, aspek ekonomi atau sosial, untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat. Yang terakhir, aspek AMDAL, yaitu yang menilai dampak lingkungan yang timbul adanya suatu usaha tersebut. Soal nomor 2 yaitu Halisa ingin menerbitkan deposit berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ sejumlah 300 juta dengan bunga 10% per tahun dan pajak 15%. Pertanyaannya, berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya? Kemudian hitung pula jumlah bunga yang diterima Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Oke, mari kita jawab. Nah, langsung saja. Untuk menentukan bunga di sini sebesar 10% dikali 300 juta dibagi 12 bulan dikali 1 bulan dan menghasilkan 2.500.000. Kemudian kita tentukan pajak di sini yaitu sebesar 15% dikali hasil bunga dan menghasilkan 375.000. Kemudian kita tentukan bunga bersih di sini yaitu hasil bunga dikurangi hasil pajak dan menghasilkan 2.125.000.
Maka jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya oleh Halisa sebesar 2.125.000. Namun jika bunga diambil setelah jatuh tempo, maka perhitungannya bunga 10% dikali 300 juta dibagi 12 bulan dikali 3 bulan dan menghasilkan hasil sebesar 7.500.000. Kemudian kita tentukan pajak, sama halnya dengan yang tadi, pajak di sini 15% dikali hasil bunga dan menghasilkan hasil 1.125.000. Kemudian kita tentukan bunga bersih yaitu hasil dari bunga dikurangi pajak dan menghasilkan hasil sebesar 6.375.000. Maka jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan sebesar 6.375.000. Nah, soal nomor 3 atau soal yang terakhir yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan konsep-konsep pemasaran tersebut. Oke, kita jawab dulu tujuan pemasaran bank. Tujuan pemasaran bank di sini ada 4. Yang pertama, memaksimumkan konsumsi dan merangsang konsumsi agar menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan oleh bank. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan oleh nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan. Artinya, bank menyediakan berbagai jenis produk baru sehingga nasabah memilih ragam pilihan. Dan yang terakhir yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah. Nah, kemudian konsep pemasaran di sini ada 5. Yang pertama, konsep produksi. Lebih menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua ada konsep produk. Meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu yang paling baik dan menekankan pada kualitas penampilan yang baik juga. Yang ketiga, konsep penjualan. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha promosi yang gencar. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran. Dan yang terakhir yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.